Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Dimas Fataega dengan NIM 2202056147. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi terkait hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu definisi. Hukum anti monopoli merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli, kartel, dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya yaitu menciptakan pasar yang kompetitif, mendorong inovasi, dan melindungi konsumen dari eksploitasi harga atau layanan buruk akibat dominasi pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha. Kemudian yang kedua, definisi dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang diberikan kepada individu maupun perusahaan atas ciptaan, penemuan, dan atau inovasi mereka. Hak ini memberikan pemegangnya kontrol eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, atau mendistribusikan ciptaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Di sini hak kekayaan intelektual mencakup yang pertama itu hak cipta, kemudian paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Tujuan dari hak kekayaan intelektual sendiri yaitu memberikan insentif kepada inovator dengan memastikan mereka mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya atau penemuannya. Kemudian bagaimana hubungan antara hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual di sini cukup menarik. Meskipun terlihat bertentangan, hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual sebenarnya saling melengkapi, di mana hak kekayaan intelektual memberikan hak monopoli sementara untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Tanpa perlindungan ini, orang mungkin tidak mau berinovasi karena takut karyanya ditiru tanpa imbalan. Kemudian hukum anti monopoli juga memastikan hak ini tidak digunakan untuk menghambat kompetisi atau merugikan konsumen. Sebagai contoh dalam hubungan ini, misalkan sebuah perusahaan teknologi memiliki paten untuk suatu teknologi penting dalam pembuatan smartphone, seperti chip pengolah data. Jika perusahaan ini menggunakan patennya untuk menghalangi perusahaan lain yang ingin mengembangkan produk serupa dengan cara tidak memberikan lisensi maupun menetapkan harga lisensi yang sangat tinggi, hal ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak paten yang melanggar prinsip hukum anti monopoli. Kemudian bagaimana sih praktik monopoli dalam hak kekayaan intelektual yang dilarang? Di sini beberapa tindakan yang melibatkan hak kekayaan intelektual bisa melanggar hukum anti monopoli, seperti yang pertama, penyalahgunaan paten, di mana menggunakan paten untuk menekan pesaing secara tidak adil atau menghambat inovasi lain. Kemudian perjanjian lisensi diskriminatif, yaitu memberikan lisensi hanya kepada pihak tertentu dengan syarat yang merugikan pihak lain. Kemudian patent polling yang bersifat eksklusif, yaitu di mana sekelompok perusahaan berbagi paten tetapi melarang pesaing lain mengakses teknologi tersebut. Kemudian bagaimana sih regulasi hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual di Indonesia? Di Indonesia, hukum anti monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang hak kekayaan intelektual yaitu misalnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian pengawasan keduanya dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.
Di sini KPPU memastikan bahwa perusahaan tidak menyalahgunakan posisi dominan atau hak eksklusif mereka untuk merugikan persaingan di pasar. Jadi, hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong inovasi dan menciptakan persaingan yang sehat. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh hak kekayaan intelektual tidak disalahgunakan untuk memonopoli pasar atau bahkan merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Regulasi dan pengawasan yang kuat juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan ini. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.